Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali, dan kali ini kita di Ambisi, anak muda bicara kritis solutif. Dan pada saat ini saya sedang bersama dengan seorang anak muda progresif, seorang aktivis muda Morowali yang sebelumnya sudah pernah hadir di Halo Morowali juga. Apa kabar, Taufik? Baik, Anda? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang masih kuliah ya? Alhamdulillah, masih semester 11. Semester 11 ya? Ya? Baru semester 11 itu. Luar biasa. Alhamdulillah, capaian. Masih di mana kemarin? Jadi organisasinya apa? Organisasi yang sekarang itu Paguyuban dan HMI. Beberapa lembaga pers juga alhamdulillah aktif menulis. Oke, Taufik, ini Morowali mau pilkada ya? Iya. Prosesnya sementara berjalan, eksekusinya itu 27 November 2024. Ya. Ya. Sebagai anak muda, saya ingin bicara soal pendidikan. Oh ya, siap. Karena topik kan mahasiswa ya. Ah. Saya ingin menggali pandangan, pendapat dari seorang mahasiswa, dari seorang Taufik Tamauka, soal bagaimana sih harusnya para calon bupati kita ini di sektor pendidikan. Nah ya, oke, siap. Jadi langsung saja Bang, di sektor pendidikan hari ini, kalau mau di cross check lagi sebenarnya, mulai dari fasilitas yang ada itu masih terbatas. Misalnya kalau untuk wilayah Bungku Kota, Ya. kita tidak perlu ragu lagi lah untuk wilayah ini. Tapi coba ke wilayah pesisir hari ini, coba ke wilayah-wilayah pelosok hari ini, itu masih banyak akses pendidikannya itu yang masih kurang. Ini kalau kita bicara masuknya fasilitas. Nah, misalnya di wilayah Bungku pesisir, Bang, hari ini akses pendidikan di sana itu minim dan terbatas. Coba dicek saja langsung di wilayah itu. Nah, pertanyaannya kan hari ini, kira-kira, misalnya untuk pertanyaan ke kandidatnya, apakah masyarakat di sana tidak perlu pendidikan atau apa? Kita bicara ya. Ya, jelaslah semua orang pasti butuh wajib pendidikan dasar. Nah, kenapa ada pembedaan ini antara wilayah kota dengan wilayah pesisir ini? Kenapa di wilayah kota justru lebih banyak akses pendidikan, sementara wilayah-wilayah pesisir kita itu kurang. Apalagi di pulau ya? Apalagi pulau. Nah, sudah akses pendidikan kurang dan kurangnya guru-guru yang punya dalam kutip kapabilitas di bidang-bidang tertentu. Kan? Artinya guru-guru yang profesional itu masih kurang juga. Nah, itu menjadi bahan kritik juga sebenarnya, dan itu bisa dianggap jadi satu saya lagi butuh sebenarnya solusi dari para kandidat ini mengenai sektor di bidang fasilitas pendidikan kita itu apa. Nah, yang berikutnya, yang banyak pun di Morowali itu perhatikan kan baru muncul di periode ini, baru muncul yang namanya SMK pertambangan. Itu kan baru ya, karena potensi kita kan memang bergerak di sektor itu. Nah, tapi kita masih punya banyak kekeliruan. Dalam artian sektor pendidikan kita itu jangan hanya yang sektor yang dalam artian universal. Di semua kita kan, apalagi pemuda ya, siswa-siswa ini kan jelas punya hobi, punya kemampuan, punya apa, tapi tidak ada wadah lagi-lagi. Misalnya ada yang betul dia tidak bisa hafal perkalian dan sebagainya, misalnya sebagai bentuk dasarnya. Tapi dia punya potensi di bidang lain. Nah, pertanyaan potensi di bidang lain ini ada tidak wadahnya? Nah, itu kan sampai hari ini itu mohon maaf belum ada. Itu misal untuk tempat siswa berkreasi itu masih kurang. Itu kalau bicara di ranah ini fasilitas infrastruktur yang ada untuk sektor pendidikan. Artinya bahwa Taufik menilai bahwa sektor pendidikan kita masih belum seperti apa yang diharapkan. Ya, betul.
Dan Taufik berharap bahwa 4 kandidat ini punya solusi terkait dengan dunia pendidikan kita. Tapi tadi Taufik lebih banyak berbicara soal infrastruktur, saya kira. Soal lebih banyak bangunan sekolah di kota dibandingkan di pesisir, termasuk di pulau, kan? Dan saya pikir memang 4 kandidat ini harus lebih fokus ke situ. Soal bagaimana pemerataan pembangunan, soal bagaimana akses pendidikan itu merata, ya kan? Seperti itu. Nah, Taufik, selama ini kan kita sudah ada yang namanya beasiswa pendidikan. Betul. Ada untuk mahasiswa juga ada. Nah, kalau menurut Taufik, sistem beasiswa ini sudah bagus atau gimana yang selama ini berlaku? Oke, ini mesti diakui, Bang. Baru di periode ini itu ada yang tepat. Di periode pembagiannya. Mana di periode mana maksudnya? Jadi betul di periode Parawansa itu, kalau kita bandingkan secara objektif, fair kan dalam konteks ini, bisa sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ketika pembayaran SPP perkuliahan, uang kuliah tunggal mahasiswa itu bersamaan dengan ini cairnya beasiswa. Jadi ini agak cepat ya kali ini. Agak cepat ya kali ini. Inilah sesuai dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mahasiswa kenapa harus beasiswa itu kan ya untuk bayar UKT, untuk meringankan beban orang tua, keluarga di rumah. Tapi intinya kalau nilai bagaimana? Kalau nilai hari ini itu dengan PAD kita yang cukup tinggi seharusnya bisa bertambah. Artinya Taufik memandang bahwa nilai beasiswa yang ada masih rendah. Rendah ya? Ya. Artinya teman-teman menginginkan nilai itu diangkat lagi. Iya. Seperti itu. Sebenarnya bukan tanpa alasan, tapi ini karena PAD kita kan per hari ini kan sudah sangat besar. Nah, pun seharusnya kalau betul-betul pemerintah hari ini berorientasi pada sektor pendidikan, uang 4 juta dengan kucuran second itu rendah. Saya kalau hitung-hitungannya ya. Kemarin sepatnya dihitung, saya lupa hitungannya berapa, tapi itu bisa naik sampai di angka 10 juta malahan. Nah, cuman itu tergantung prioritas pemerintah lagi kan. Kalau misalnya prioritasnya ke persoalan pendidikan, ya jadi soal. Kan? Artinya ada kenaikan itu. Tapi kalau masalahnya di lokus pembangunannya di sektor lain, ya itu tidak jadi soal juga kan. Berarti kita tinggal memilih pemimpin siapa yang betul-betul mau untuk bergerak fokus untuk persoalan sektor pendidikan. Oke, sekarang begini, pendidikan gratis seperti apa sih yang sebenarnya teman-teman pelajar dan mahasiswa inginkan? Jadi biasa gini, makna gratis itu kan berarti kita tidak membayar. Iya, kalau kita mau terjemahkan bebas kan, ya. Artinya tidak membayar. Kan? Cuman tidak gratis juga. Karena baju itu masih mau dibayar, celana masih mau dibayar, sepatu, buku dan sebagainya masih mau dibeli kan. Nah, artinya bukan gratis juga, hanya uang rokok mahasiswa juga dibayar. Nah, kalau misalnya konteks pendidikan gratis ya pasti pikiran kita akan sampai ke situ. Segala sesuatunya kita hanya tinggal tahu sekolah dan kuliah. Dia tidak tahu lagi biaya lain-lain itu kan. Nah, tapi begini Bang. Sebenarnya cukup untuk dibiayai untuk persoalan UKT. Sebenarnya sudah cukup. Pertanyaannya sarananya mumpuni tidak? Nah, kadang ada ini ini kalau ambil konteks SMA ya. Katanya pendidikan gratis. Ya, tapi yang lain-lain bayar. Itu hanya yang lain-lain seperti misalnya ya baju dan sebagainya lah. Kan dia kan masih bayar hari ini. Nah, tapi tidak hanya selesai di situ. Kalau misalnya uang kuliahnya misalnya tidak, uang sekolah tidak bayar, tapi infrastrukturnya harus diperbaiki seharusnya, dibenahi, mulai dari tenaga ahli di sektor pendidikan juga harus dibenahi. Gitu. Jadi pendidikan gratis yang berkualitas versi Taufik yang seperti apa? Nggak perlu muluk-muluk Bang.
ini minimal bang. Ya. Minimal uang per tahun itu bisa gratis. Saya kan uang semester yang bisa gratis. Saya pikir itu yang sudah terjadi selama ini. Tapi infrastrukturnya juga dibenahi. Infrastruktur Dibenahi dan tenaga sarana prasarana ya. Ya, dan tenaga kerjaan juga harus dibenahi. Dalam artian ini guru-gurunya harus di upskilling juga lah. Baik, jadi netizen yang budiman, pendidikan gratis yang berkualitas menurut Taufik ini adalah yang tidak hanya gratis, tetapi juga sarana prasarana, infrastruktur, kemudian tenaga pengajar itu harus berkualitas, sehingga kemudian mutu daripada pendidikan itu kelihatan. Jadi tidak hanya gratis, tetapi juga harus berkualitas. Seperti itu topik. Ya. Nah, untuk supaya kualitasnya bagus, ya tentu saja infrastruktur, sarana prasarana, kemudian tenaga pendidiknya harus bagus, SDM-nya harus di-upgrade, seperti itu. Dan kemudian soal beasiswa, Taufik bilang kalau bisa dinaikkan dan tepat waktu. Ya, harus memang. Jangan setelah pembayaran, tapi sebelum pembayaran. Mahasiswa bayarnya besok, beasiswanya cairnya lusa. Ya. Maunya Taufik sebelum mahasiswa harus membayar UKT ya, beasiswanya sudah harus cair. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Taufik dari apa tadi organisasinya? Nggak tahu bang, jadi petani aja. setelah kita rehat. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Oke, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali dan masih bersama dengan mahasiswa Morowali, Taufik. Lagi soal pendidikan ya? Ya, Bang. Masalah pendidikan kenapa menjadi masalah terbesar? Infrastruktur kan tadi sudah dibahas. Ya. Terus yang berikutnya, masalah tingkat putus sekolah oleh siswa. Oh, tingkat putus sekolah kita tinggi ya? Tinggi bang. Artinya jumlah yang lulusan sekolah dasar itu kadang tidak berimbang dengan lulusan sekolah menengah pertama atau SMP sampai ke SMA. Itu terus melakukan penurunan, terjadi penurunan. Nah, sehingga jadi misalnya yang lulus SD 40, ternyata yang lulus SMP hanya 30, kemudian yang lulus SMA hanya 20, yang masuk kampus hanya 10. Ya, begitu. Kira-kira apa kendalanya? Nah, apa masalahnya? Ya, urusan pergaulan bebas itu inilah kan di luar kehendak. Tapi rata-rata kebanyakan yang pertama kan jauhnya akses pendidikan di universitas. Misalnya Unpad Palu dengan sini kan jarak dari Palu ke sini kan lumayan kan. Nah, sehingga itu jadi satu pertimbangan juga. Tapi saya kira ada Unpad 2 di sini. Nah, Unpad 2 kemudian ada Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, itu dia kendala. Jadi yang mau ditanya ini sebenarnya minat bersekolah yang rendah atau apa? Kalau minat bersekolah itu masih tinggi. Masih tinggi ya? Enggak, saya masih optimis bahwa masih tinggi. Begini. Teman-teman mahasiswa di sini. Ini mungkin tidak semua ya, tidak semua. Tapi masih ada yang gengsi untuk kuliah di Morowali. Alasannya logis. Ya, menurut saya logis. Pertama, infrastrukturnya belum mumpuni. Terus teman-teman kalau mau apapun itu, aktivitas perkuliahan baik praktik dan sebagainya, itu masih mau ke Palu lagi. Kenapa tidak sekalian ke Palu? Nah, terus yang berikutnya ketersediaan jurusan. Itu tidak ada. Karena kan 42 hari ini kan di Morowali kan kalau ambil dasar jumlah mahasiswa itu kan lebih banyak 42 dibanding universitas, kampus-kampus lain lah. Nah, tapi di kampus yang cukup besar populasi mahasiswanya di Morowali, tapi justru itu yang masih kurang untuk sentuhan fasilitas seperti fasilitas praktek misalnya masih kurang. Terus berikutnya ketersediaan jurusan yang tidak ada, dosen pun itu masih kurang di sini. Saya akan cek saja. Dosen di sini itu rata-rata yang dari Palu ke sini. Jadi itu semua faktor yang mempengaruhi sehingga
eh, apa ya, angka putus itu tadi tinggi. Yang saya Jadi yang misalnya dari SMA ke kuliah. karena dia maunya kuliah di luar, tidak mau kuliah di Morowali, sementara misalnya orang tuanya tidak mampu. ya. Maka putuslah dia. Putuslah dia lebih pilih kerja ke misalnya ke perusahaan. Karena ogah kuliah di universitas atau sekolah tinggi yang ada di Morowali. Ya. Seperti itu. Kalau begitu masalahnya, kesalahannya bukan di pemerintah. Kalau saya masih tetap di pemerintah. Masih tetap di pemerintah ya? Ya begini, bukan mau disalahkan siapa siapa ini, tidak. Tapi yang mesti diingat bahwa pemerintah daerah itu, kalau misalnya kita ambil konteks pemerintah daerah, itu punya kewenangan untuk mengintervensi itu. Oke, jadi pemerintah misalnya harus mampu membaca keinginan daripada oke. Jadi kira-kira kalau itu problemnya, kira-kira menurut Taufik, apa yang harus dilakukan oleh 4 pasangan calon bupati ini ketika terpilih nanti untuk solusi daripada problem yang Taufik sampaikan tadi? Normatif sekali kalau kita bilang itu persoalan ini apa, pembenahan infrastruktur dan sebagainya, itu ini sekali. Tapi menurutnya abang ini, saya balik nanya ke abang. Kok menurut saya? Coba. Seharusnya di Morowali ini sudah ada universitas yang tersendiri. Taruhlah Universitas Morowali. Iya, gitu. Dengan fasilitas yang sama dengan di luar sana. Di luar sana. Ya, ada subsidi dari pemerintah. Oke. Nah, sehingga betul-betul membantu untuk keperluan kampus. Oke. Nah, sehingga kampus juga mampu mencetak generasi-generasi untuk Morowali ke depannya. Nah, begini. Problemnya hari ini, kita ini kan hanya tinggi untuk PAD. PAD kita kan tinggi. PAD kita tinggi, benar. Tapi tidak sebanding dengan tingkat kemiskinan kita masih tinggi juga, Bang. Dan angka harapan hidup kita juga masih rendah. Nah, sehingga teman-teman yang mau berkuliah untuk mendapatkan fasilitas yang minimal setingkat dibanding di atas ini, itu perlu biaya lagi, kos yang cukup mahal. Teman-teman masih mau ngekos lagi. Makanya solusinya adalah pemerintah daerah harus menghadirkan sebuah universitas yang setara dengan universitas-universitas yang ada di luar daerah. Sehingga ketertarikan anak-anak kita untuk kuliah di dalam daerah itu ada. Harusnya begitu. Oke, seperti itu. Nah, artinya semua itu kan tergantung dari pemerintah kita berani atau tidak. Betul. Karena kalau kita lihat PAD kita yang mampu untuk kita. Ya, seharusnya. Nah, berarti menurut Taufik itu solusinya? Iya, itu bisa jadi solusi. Bahkan kalau saya, Bang, di dalam seharusnya bantuan pemerintah daerah itu jangan hanya untuk PSDK, itu kan ada per hari ini. Itu kalau tidak salah, Bang, itu Pemda itu sudah subsidi. Subsidi uang kuliah tunggal dari pemerintah ke kampus. Tapi kan tidak clear sampai di situ. Ya, kalau kita betul-betul mau bangun SDM kita, nah, seharusnya juga diperhatikan juga infrastrukturnya, Bang, di atas. Ketersediaan ruangan juga harus diperhatikan. Bahkan sampai upskilling dari teman-teman juga harus bisa diperhatikan. Jurusan-jurusan yang ada itu hari ini kan masih minim sekali, ruangan kurang, jurusan kurang. Akses mau ke kampus itu pun masih agak kurang lah. Nah, sehingga pemerintahan kedepannya itu harus berani dalam artian harus mampu melahirkan universitas yang betul-betul punya daya saing. Jadi keinginan politiknya Taufik sebagai kaum muda adalah itu. Iya. Harus ada Universitas Morowali. Harus ada. Seperti itu. Iya. Nah, artinya semua itu akan sulit. Semua itu lagi-lagi akan sulit ketika pemimpin kita itu tidak berani mengambil risiko. Jadi pasti akan ada risiko di pembangunan itu. Baik, netizen yang budiman. Jadi salah satu keinginan politik daripada kaum muda yang disuarakan oleh Taufik ini sebagai mahasiswa adalah pemerintah ke depan hasil Pilkada 2024 itu harus mampu membangun Universitas Morowali yang
setara, bahkan lebih di atas daripada universitas-universitas yang ada di luar daerah sana. Agar apa? Agar anak-anak kita, generasi kita mau kuliah di kampungnya sendiri. Tentu saja dengan infrastruktur yang bagus, fasilitas yang bagus, kemudian tenaga dosen yang SDM-nya bagus. Ya. Jadi seperti itu maunya Taufik. Dan saya anggap bahwa keinginan Taufik ini adalah keinginan kaum muda Morowali. Bisa dikatakan seperti itu. Insya Allah bisa, Bang. Baik, netizen yang budiman, kita sampai ke sesi yang terakhir obrolan santai kita dengan Taufik pada kesempatan ini. Dan seperti biasa, Fik, di Halo Morowali itu kalau obrolan kita sudah berakhir, itu narasumber diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Ya. Jadi oleh karena itu dengan ini saya serahkan mic sepenuhnya kepada Taufik untuk menyampaikan apa yang Taufik ingin sampaikan. Oke, baik. Sebelumnya ini pesan untuk semua kandidat bahwa politik itu harus mampu mencerdaskan. Artinya politik yang hari ini hadir itu harus lebih banyak mencerdaskan masyarakat kita. Dalam artian begini, kalau misalnya kos politik hari ini mahal, maka di generasi kami ke depan itu pasti akan jauh lebih mahal lagi. Nah, terus yang berikutnya, jangan pandang enteng masyarakat itu hanya dengan uang. Hari ini masih banyak masyarakat yang punya potensi sebagai pemilih rasional. Bahwa masyarakat hari ini masih banyak yang menjadi pemilih-pemilih rasional. Nah, sehingga jangan ukur masyarakat kita itu hanya dengan persoalan finansial. Terus yang berikutnya, semua pemimpin hari ini, semua calon bupati hari ini itu layak, bisa. Tapi ada yang jauh lebih layak, gitu. Kita tidak mengkampanyekan siapapun, tapi yang jelas hari ini bahwa Morowali itu butuh figur yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi, membawa perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, netizen yang budiman, itu tadi sebuah closing statement dari Taufik Tamauka. Saya mau tanya lagi, dari organisasi apa ini? Yang sekarang? Iya, yang sekarang. Sekarang itu aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. HMI ya? Ya. Dan juga aktif di Paguyuban IP2MM, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali. Dan closing statement dari Taufik tadi mengakhiri perjumpaan kita pada edisi kali ini, yang pada intinya adalah sebagai anak muda, Taufik sekali lagi menginginkan pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga berkualitas. Kualitasnya dilihat dari kata Taufik nih ya, infrastrukturnya, fasilitasnya, kemudian tenaga pengajarnya, yang SDM-nya harus sudah terupgrade. Kemudian soal beasiswa, Taufik menginginkan ke depan beasiswa lebih tepat waktu pencairannya, dan juga angkanya dinaikkan. Ini kata Taufik lagi ya. Dan terakhir Taufik bilang, keinginan politik Taufik adalah ke depan, kepemimpinan hasil Pilkada 2024 ini harus berani membangun kampus, membangun Universitas Morowali sebagai tempat kuliah untuk anak-anak kita yang ada di Morowali ini, sehingga mereka bisa kuliah di kampungnya sendiri. Tentu saja universitas yang lebih baik, bahkan universitas yang setara atau bahkan lebih baik daripada universitas-universitas yang ada di luar daerah. Tentu saja dengan infrastruktur yang bagus, fasilitas yang bagus, tenaga dosen yang ber-SDM mumpuni. Seperti itu. Insya Allah saya juga percaya bahwa dengan adanya misalnya Universitas Morowali itu bisa akan lebih memajukan kualitas sumber daya manusia kita di Morowali. Ya, amin. Dan dari KPL Muhammad Soleh, demikian perbincangan kita yang pendek sekali kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Dari KPL Muhammad Soleh Bungku Tengah, saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga malam itu datang kamu mengajakku jalan, tanganmu melingkar di badan aku seperti jauh.